Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yosua pasal 10 ayat 11 hingga ayat 14 yang berkata seperti ini. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amorik ini kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemarin, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Puji Tuhan, kita menemukan suatu kisah lama dari perjalanan Yosua untuk masuk menduduki tanah Kanaan. Dari perjalanan itulah Yosua menemukan musuh-musuh yang Tuhan ajar mereka untuk dibinasakan. Di dalam perjalanan itu Yosua melihat bahwa Tuhan turut berperang dengan mereka. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Karena dalam peperangan itu Tuhan membuat ada hujan batu dan orang-orang mati tertimpa batu. Itu jauh lebih banyak dari orang-orang yang dibunuh oleh pasukan orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Di dalam kemenangan seperti itu, ternyata peperangan belum selesai. Walaupun sudah banyak musuh yang korban, tetapi pada waktu itu Yosua melihat bahwa Tuhan turut bekerja, turut berperang membantu mereka. Maka Yosua pun menggunakan kesempatan itu untuk menuntaskan semua pergumulan masalah mereka dengan suatu perkataan yang tidak masuk akal. Matahari berhenti, bulan berhenti, sampai aku selesai menyelesaikan masalah ini. Ini adalah hal yang luar biasa yang Alkitab sendiri katakan tidak ada seorang yang pernah berbuat itu sebelum Yosua dan sesudah Yosua. Di sini kita menemukan bahwa Tuhan ketika turut bekerja dengan kita, maka ada kekuatan yang luar biasa yang selalu mengikuti perjalanan kehidupan ini. Sehingga kita menemukan seorang yang berani berkata, bulan berhenti, matahari berhenti. Bahkan dia katakan waktunya itu diperkirakan sehari penuh. Secara akal manusia, kenapa dia nggak minta, Tuhan musnahkan semua musuh-musuhku? Tapi dia minta supaya matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak, dan mereka akan hajar semua musuh-musuhnya. Dari hal ini kita menemukan Tuhan bisa melakukan banyak hal, tetapi Tuhan mau bekerja jika kita yang mau berperang. Ini hal penting yang harus diingat oleh banyak orang percaya. Kita seringkali tidak mau berperang dan minta Tuhan buat mujizat, padahal Alkitab mengatakan di sini Yosua buat hal yang belum pernah terjadi.
baik sebelum Yosua dan sesudah Yosua, karena Yosua tahu waktu di tangan Tuhan, tapi kemenangan adalah upaya kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Ini yang diingatkan untuk saya dan saudara, bahwa kapan kita menang itu waktunya Tuhan, tetapi peperangan kita yang menentukan. Di sini sebagai orang percaya kita diingatkan, ingat bahwa iblis itu musuh. Engkau harus berperang, kita harus melawan dia, karena kemenangan itu sudah ada di depan kita. Tetapi yang akan berusaha mendekatkan diri dengan kemenangan adalah kesiapan kita untuk berperang. Hal ini juga dipertegas di dalam buku Mazmur 124 ayat 1 dengan 2. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka sudah menelan kita hidup-hidup. Di sini pemazmur ingatkan, kalau bukan Tuhan, kita sudah habis. Tetapi Tuhan ingatkan, ketika dia terlibat untuk melakukan yang besar, maka dia perlu tangan kita untuk berperang. Dia perlu waktu kita untuk turun berperang. Dia perlu kekuatan tenaga kita untuk berperang. Bahkan dia bersedia memberhentikan bulan, berhentikan matahari, demi peperangan itu kita menangkan. Ini hal yang menjadi peringatan untuk saya dan saudara, bahwa hari-hari terakhir ini kita harus ambil bahagian di dalam tugas kita sebagai orang-orang yang menyadari Tuhan di pihak kita. Dan itu tanggung jawab orang-orang yang paham bahwa ketika Tuhan di pihak kita, kita diminta untuk pergi berperang. Alkitab katakan, pakailah selengkap senjata Allah. Untuk apa dipakai kalau kita tidak pergi perang? Untuk apa kita mau minta Tuhan membuat mujizat, padahal kita disuruh pakai pakaian perang untuk turun berperang? Nanti kemenangan Tuhan yang atur. Ini yang harus diingat oleh semua orang percaya dalam perjalanan hidup ini. Tuhan tidak susah buat mujizat, tapi Tuhan ingin melatih kita berperang. Tuhan mau melatih kita untuk mengendalikan diri kita, berperang melawan nafsu kita, berperang melawan keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Dan itulah yang Tuhan sediakan. Bagaimana Yosua kalau dia mau berperang, Tuhan siapkan matahari berhenti, bulan berhenti, karena Yosua mau berperang. Tuhan pun akan membuat hal yang sama di saat kita mau berperang melawan musuh-musuh kita, karena kita sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau sudah membawa kami di jalan yang penuh dengan kemenangan. Sebab Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya tangan kami dapat berguna untuk berperang, kaki kami untuk maju terus menyelesaikan masalah, pergumulan, persoalan yang ada di depan kami. Sebab Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun juga sudah sibuk dengan kegiatan rumah tangga sebagai tanggung jawab mereka, bahkan juga dalam pengabdian, dalam tugas kepada institusinya. Tuhan, ingatkan kepada kami supaya kami keluar pergi berperang, karena Tuhan ada di pihak kami. Kemenangan sudah ada di pihak kami, tapi kami harus berperang dengan pertolongan Tuhan, dengan perlengkapan perang kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nasihat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang percaya yang aktif,
bukan pasif, tapi kami akan aktif terus, karena di saat kami bekerja, mujizat selalu ada. Matahari boleh berhenti, bulan boleh berhenti, di saat kami mau berperang mengalahkan musuh-musuh kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di hari yang baru ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.